Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Serambi Channel. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang banyak yang berkah. Amin. Kali ini saya akan membuat reaction video percakapan di balik fatwa haram son horeg oleh Kiai Haji Muhibbul Aman Ali bersama An-Najah Sidogiri. Seperti apa percakapan beliau-beliaunya? Yuk kita simak langsung dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'ahu dahu amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari An-Najah Center Sidogiri senang sekali berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, salah satu Dewan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, sekaligus rektor dari Ma'had Ali di Pondok Pesantren Besuk. Yang tentu kita semua sudah tahu bahwa beliau ini kemarinnya viral terkait dengan keputusan di dalam Bahsul Masail yang diadakan di Pondok Pesantren Besuk tentang son horeg ya. Tentu di dalam perbincangan ini, podcast kali ini, kita tidak akan membahas ulang tentang hukum yang sudah ditetapkan, akan tetapi podcast ini kami kira perlu untuk diangkat dalam rangka merespon dialektika yang sedang berkembang setelah terbitnya keputusan tersebut, Gus ya. Karena bagaimanapun banyak pro kontra yang masih terjadi di kalangan masyarakat, terutama yang masih awam, yang mungkin disebabkan mereka dari satu sisi tidak ngerti tentang mekanisme di dalam Bahsul Masail, kemudian juga tidak mengerti latar belakangnya, disebabkan mungkin mereka ini hanya melihat cuplikan-cuplikan saja, ya. Mungkin pembicaraan ini kita mulai dulu dari bagaimana sebenarnya mekanisme Bahsul Masail ini berlangsung, mulai dari latar belakang, karena banyak dari komentar-komentar netizen ini mengarah pada asumsi bahwa orang-orang Bahsul Masail ini tidak ngerti tentang realita, ya, tidak ngerti tentang wake. Jadi menganggap bahwa orang-orang pesantren ini ada di Menara Gading yang tidak turun ke lapangan. Bagaimana sebenarnya mekanisme Bahsul Masail berlangsung mulai dari sebelum sampai kemudian diputuskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, keputusan haramnya son horeg itu diputuskan dalam forum Bahsul Masail. Jadi perlu dipahami, itu bukan semata-mata pendapat saya pribadi, tapi itu adalah pendapat dari hasil Bahsul Masail. Hanya saja kebetulan saya bertindak sebagai musahinya, pikiran musahinya, dan kebetulan saat itu yang menyampaikan terakhir saya. Tapi sebenarnya
bukan pendapat saya pribadi, itu pendapat seluruh mubahisin. Nah, Basul Masail itu sebenarnya kita tahu, Basul Masail adalah kajian fikih tematik ya, kajian fikih yang mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat, lalu kita bahas dalam perspektif hukum Islam. Di besok ini setiap satu Muharram punya agenda rutin mengadakan Basul Masail dan ngundang pondok-pondok di sekitar di Jawa dan Madura. Kalau nggak salah sekitar 50 pondok pesantren kira-kira begitu. Nah, mungkin perlu dipahami bahwa soal-soal yang diangkat di Basul Masail ini adalah soal-soal yang datang dari peserta Basul Masail. Jadi jauh sebelum acara dilakukan, ini kita mengirim permintaan pertanyaan ke pondok-pondok pesantren yang kita undang. Lalu datang, kemudian kita seleksi mana yang kira layak untuk diangkat dan tidak diangkat. Tentu yang diangkat adalah masalah-masalah yang isu-isu yang memang berkembang di masyarakat. Nah, kemarin ada 4 soal yang kalau nggak salah. Yang nomor 3 itu Mas Abdul gini. Ini nomor 3 Mas Abdul, bukan yang pertama ini. Hampir yang kebahas, hampir kelewatan sudah. Nah, kebetulan fenomena sendiri ini fenomena yang sudah lama, yang sudah berlangsung malah sebelum tahun 2020. Dan perlu dipahami Ustaz Hayat. Senhorik ini dibahas bukan di sini aja. Itu sudah pernah dibahas, kalau saya baru tadi dapat data, itu pernah dibahas tahun 2019 malah, sebelum corona ya. Awal-awal mulai ada. Mungkin waktu itu masih sederhana, masih pick up pakai suara gitu ya. Waktu itu dibahas saya lupa di mana ya. Itu yang menjadi musahih itu malah Al-Mahum Ki Azi Hasbullah. Itu dibahas di saya lupa di mana ya. Dibahas di dibahas oleh LPM Pejana Kabupaten Blitar. Yang Blitar tanggal 19 Oktober tahun 2019. Sebagai musahih almarhum Ki Haji Hasbullah. Keputusannya sama, Gus? Sama. Keputusannya adalah pertanyaannya bagaimana hukum melakukan pawai waktu itu masih belum sound system ya. Seperti di atas, yaitu dengan apa namanya yang menimbulkan kebisingan. Jawabannya adalah haram karena penggunaan sistem tersebut melebihi batas kebiasaan, menimbulkan doror yang ditoleransi yang doror yang diterima oleh masyarakat, yang diterima oleh masyarakat. Jadi artinya fenomena ini sebetulnya bukan fenomena baru ya, bukan sama sekali baru. Bukan jadi kembali, tapi sudah pernah dibahas sebelumnya. Cuman waktu itu masih belum nama Sonhorek. Ya, mungkin masih hanya berupa apa namanya sistem, lalu di alat dalam sebuah karnaval, suara kenceng sampai mengganggu pada sekitarnya gitu. Masih namanya bukan nama sound tapi nama sound system masih sistem. Tapi dengan suara keras sampai mengganggu. Nah, kemudian setelah tahun 2020 pasca pandemi ini berkembang. Jadi nyetel musik Banten tadi berkembang. Sekarang tidak hanya di keras ya, menggelegar, tapi juga kemudian menjadi satu tontonan ya, yang ada kegiatan di sekitarnya. Ya. Dan itu terjadi masyarakat, kita tahu di Barcelona di mana-mana, itu malah di daerah Purwosari itu ada sampai pawainya itu kan, sampai malam, tengah malam itu. Nah, maka kemudian diangkat di sini di dalam Basul Masail ini dengan nama Sonhorek. Kalau dulu masih belum ada namanya, sekarang Sonhorek namanya sudah. Sistem saja. Ya. Dulu itu hanya pertanyaannya bagaimana kalau ada sound system di setel kenceng mengganggu pada tangganya, titik itu aja. Nah, sekarang berbeda. Sekarang sudah menjadi Sonhorek itu hanya adalah sistem di setel banter kemudian mengganggu tetangganya, orang sekitarnya, sekaligus ada kegiatan di sekitarnya yang berupa joget-jogetan itu. Jadi maka saya katakan bahwa kemarin Sonhorek itu ada sound system waziyadah. Selain itu ada plusnya gitu. Baik, kita angkat di Basul Masail tadi, kemudian kita bahas dari berbagai aspek.
dan berkembang berkembang pembahasan itu. Tentu pembahasan dimulai dari sebagaimana di dalam kajian ilmiah ya. Sebagai dalam usul fikih kan setiap masalah hukum pasti ada tasawur hukum ya. Kita tasawurkan dulu. Apa itu son horeg? Nah, dalam tasawur itu dapat dipahami bahwa son horeg itu adalah istilah baru yang tidak ada sebelumnya. Tadi tahun 2019 masih namanya sistem Masyan. Baru kemudian menjadi son horeg. Nah, son horeg ini adalah kegiatan yang tidak hanya sekedar sound system disetel dengan suara keras sampai berpekan ya, tapi juga ada kegiatan joget-jogetan di sekitarnya. Nah, ini lalu menjadi nama son horeg namanya. Jadi fokus kita adalah ini, bukan sound system. Bukan sekedar sound system. Nah, bukan. Jadi ada sound system disetel kenceng sampai menggelegar namanya horeg ya. Kemudian ada kegiatan di sekitarnya. Maka ada beberapa poin itu. Poin pertama tentu yang menjadi sorotan hukumnya adalah suara yang menggelegarnya. Disebut horeg. Kemudian kegiatan di sekitarnya apa? Joget-jogetan. Bahkan joget-jogetan tadi hampir pasti ada laki perempuan. Bahkan ada dancernya. Ditambah lagi juga seringkali ada kegiatan mungkarat di situ. Ada bahkan saya minum keras ya. Dan kemudian ini berdampak kepada moral masyarakat. Jadi anak kecil melihat seperti itu, melihat orang joget-joget seperti itu. Nah, tiga ini kita kaji, tiga ini. Jadi suaranya, kegiatannya dan dampak sosialnya. Nah, dari ketiga ini berangkat dari mustalah sound horeg tadi, dari terminologi sound tadi, di mana dalam term sound horeg ada suara kenceng, ada kegiatan, tari joget-jogetan, dan juga ada aksesnya. Nah, tiga-tiganya masuk di sini. Dari tiga-tiga ini, maka kita putuskan hukumnya ada haram. Halnya mutlak. Mutlak itu maknanya, arti mutlak itu banyak salah paham. Mutlak itu maknanya baik itu mengganggu atau tidak mengganggu. Awal-awal sempat kita bahas hukumnya tafsir. Karena ada ziyadah. Nah, betul. Jadi awal-awal muncul hukumnya haram kalau mengganggu. Hampir begitu awalnya berkembang begitu. Tapi kemudian menjadi masalah. Baik, kalau sekarang haram kalau mengganggunya saja. Bagaimana kalau kemudian tontonan sound horeg dilakukan di tanah lapang yang jauh dari pemukiman, yang datang hanya anak penontonnya saja? Kan nggak ganggu kan? Mereka kan seneng nggak ganggu. Berarti boleh. Padahal ada tontonan yang ada joget-jogetnya, ada poin 2 tadi itu. Oleh karena kita jawab hukumnya haram. Mengganggu atau tidak. Kenapa? Karena meskipun tidak mengganggu, ada kegiatan joget-jogetannya. Nah, mungkarnya itu. Maka kita putuskan haram secara mutlak. Mutlak maknanya meskipun tidak mengganggu, tapi karena ada joget-jogetan maka menjadi haram. Lalu sebetulnya gimana kalau begini? Kalau misalnya sound itu di setel kenceng, kemudian tidak mengganggu, nggak ada penontonnya. Ya bukan sound horeg namanya. Nggak ada joget-jogetnya. Ya bukan sound horeg. Kemarin saya Zoom ya sama seorang budayawan dari Jogja, dari Solo, Profesor Dr. saya lupa namanya, juga mengatakan dulu sebelum ada fenomena ini, sound itu hanya dinikmati. Sound itu hanya di setel dengan suara yang nyaman, didengarkan, itu nikmat. Sekarang berubah sekarang sudah bukan dinikmati tapi ada ekspresi lainnya. Nah, karena itu kita jawab mutlak artinya meskipun nggak mengganggu, mempertimbangkan mempertimbangkan aspek yang kedua tadi, maka menjadi haram. Gitu. Ya, berarti Basul Masail itu pertama dia mengangkat fenomena yang sedang terjadi, ya, jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk menyelesaikan secara hukum fikih. Nah, kemudian keputusan yang diambil itu bukan merupakan pendapat pribadi seseorang, apakah itu seorang musyokhes, seorang kiai, melainkan merupakan pendapat dari seluruh
peserta. Ya, kalau di situ tadi ada 50 utusan pesantren, berarti itu merupakan kesepakatan dari 50 peserta dan seluruh orang yang perumus dan musoheh yang hadir di situ. Nah, jadi ini memberikan titik tekan apa itu nilai ilmiah yang lebih dari sekedar pendapat pribadi. Mungkin begitu, Gus ya. Itu tentang apa bahsul masail. Jadi seluruh persoalan yang dibahas melalui bahsul masail berarti telah digodok berbulan-bulan sebelumnya, sebelum kemudian diforumkan lalu diputuskan. Nah, kemudian di antara muskilat dari orang-orang yang kurang paham tentang keputusan ini adalah barangkali mereka belum memahami tentang makna dari sonhorek itu tadi, Gus. Sehingga ada celetukan, ya apa dengan ada Gus yang ceramah menggunakan sound yang besar, kemudian kalau orang ceramah enggak pakai sound terus mau pakai apa? Kiai-kiai pakai sound semua. Jadi barangkali ini merupakan bagian dari yang tadi itu. Jadi mereka ini belum tasawur, belum memahami tentang makna dari yang dibicarakan, kemudian komentar. Nah, selanjutnya ada lagi dari pegiat apa ini Son Horek yang dia itu diwawancara kalau tidak keliru di kapanlagi.com. Jadi dia itu menyangkal adanya bahaya ke telinga ketika pendengaran. Padahal kalau misalnya saya pakai headset kemudian mengeraskan volume di atas 50% itu langsung ada peringatan. Itu menunjukkan bahaya, apalagi horek. Nah, tapi ini yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau memang dia itu kebal, Gus, ya. Memang enggak apa-apa, dia sama timnya ini malah seneng gitu, dan tidak dalam tempo yang lama memang enggak memberikan dampak bagi dia. Nah, dari perspektif fikih ini bagaimana? Apakah khusus untuk dia ini enggak haram atau bagaimana? Terus sebenarnya apa kriteria atau barometer sesuatu itu kemudian dianggap bahaya lalu diumumkan kepada semua orang, meskipun ada orang yang nggak apa-apa, kayak rokokan gitu, itu kan ada hukum yang mengharamkan. Itu barometernya bagaimana dari sudut pandang fikihnya? Jadi begini, di dalam fikih itu ada namanya doror yang la yuhtamal adatan. Doror yang la yuhtamal adatan, doror atau resiko bahaya yang tidak dapat ditoleransi secara adat. Oleh karena itu di dalam kitab, kalau nggak salah dalam kitab Qora itu Khoroid ya, ada masalah bagaimana kalau ada orang main-main di jalan atau apa mengganggu rame-rame kepada orang sekitarnya. Ya. Maka hukumnya tidak boleh. Kalau dalam fikih ada namanya tasrul mulak. Tasrul mulak itu begini. Seseorang membuli untuk menggunakan hak barang miliknya, ya, sepanjang dia itu tidak mengganggu kepada kepemilikan tetangganya, ya, atau mengganggu kepada orang ya sekitarnya, yang sampai gangguan itu sampai ibu khutayamum. Itu pendapatnya Hajar al-Hitami. Misalnya ini terlepas dari konteks sonhorek ya, saya nggak bukan dari sonhorek, saya bicara tentang doror ya, terlepas dari sonhorek. Misalnya begini, saya nyetel salon di rumah saya sendiri, bukan tempat umum. Jadi penggunaan kepemilikan itu dibagi antara tempat umum dan milik sendiri. Kalau di tempat umum seperti di lapangan, di jalan, itu ketat. Kalau mengganggu taswis saja bisa orang nggak bisa tidur, haram. Karena tempatnya bukan milik sendiri. Misal saya
nyetel di pinggir jalan, kemudian suara kenceng, ini bukan sound ya, hanya sistemnya ya, suara kenceng sampai orang tangganya nggak bisa tidur, aswis nggak tidur, itu haram. Kenapa? Karena dia menggunakan marofik amah, kemudian sampai mengganggu pada yang lainnya. Jangan kan setan ya, orang baca Quran aja haram kan? Orang baca Quran, kemudian di masjid tetangganya nggak bisa tidur, haram kan? Makanya kemarin dalam bahasa saya pernah dibahas, bagaimana hukumnya kalau ada darusan di masjid sampai malam sampai orang bisa nggak tidur, haram. Masuk baca Quran itu, apalagi musik ya. Nah, itu kan tempat umum. Gimana kalau dia baca di rumahnya sendiri? Di rumah sendiri musik kenceng sampai mengganggu pada tetangganya. Bagaimana? Maka tafsil. Kalau mengganggu kepada kepemilikan tetangganya, dorol milka namanya, maka nggak boleh. Misal saya di sini, misal saya ngebor ya, kemudian sampai retak tembok tetangganya, maka tidak boleh. Ya kan saya sendiri, meskipun ini milik saya sendiri. Atau dorol malik, atau mengganggu kepada orangnya. Kalau orangnya bagaimana? Kalau orangnya juga haram sekira sampai membahayakan pada kesehatannya. Misalnya nyetel radio banter misalnya. Tetapi kalau meskipun tidak sampai pada mubghir tayamum, tidak sampai ke kesehatannya, tetapi kalau dia itu tahu ini menyakiti, dia harus ketemu. Karena aspek idzak tadi itu, idzaknya. Jadi dengan demikian kesimpulannya, doror itu adalah yang nggak boleh itu, baik itu di tempat lapang atau tempat pribadi. Kalau itu menyebabkan orang terusik ya dengan suara tadi, maka haram. Atau dilakukan di tempat sendiri yang menyebabkan saya menyakiti orang itu, maka juga hukumnya adalah haram hukumnya. Jadi masuk semua horek tadi. Masuk semuanya. Meskipun kita bahas kriteria doror secara makanya umum. dalam satu bahasa masail, kalau nggak salah di Denanyar itu menyorot aspek ini. Di kebetulan itu lebih pada fokus ini, bahwa sonhorek itu mulazim ya, mulazim, hampir tidak bisa dilepaskan itu. Suaranya itu pasti mengganggu orang lain, itu pasti. Maka dikatakan horek itu karena itu kan. Tetapi dalam di kebetulan di sini di bahasa ini tidak hanya menyoroti aspek itu ya, tapi juga menyoroti aspek-aspek lainnya. Jadi kita saling melengkapi ya. Jadi keputusan di Denanyar itu semua sama-sama haram, tapi hanya beda melengkapi. Kalau di Denanyar hanya fokus kepada dorornya, kalau di sini juga ditambah dengan aktivitas di luar dorornya itu. Jadi kalau melihat dari keterangan tadi sampai diharamkan secara mutlak begitu, Gus. Ini kan sudah tidak ada peluang untuk ikhtilaf ya. Ya, soalnya ada ini. Ikhtilaf itu kan walaysa kullu khilaf mutabar. Jadi ada seorang dai, kalau di Pasuruan mengharamkan, aku menghalalkan. Mungkin bisa diterangkan kriteria apa kriteria hukum-hukum fikih yang di situ boleh ikhtilaf, kemudian yang nggak boleh ikhtilaf, ini biar kita paham. Iya, ada makalah kan, walaysa kullu khilafin mutabar illa khilafun lahu hadzun minan nadhar. Tidak semua khilaf itu dianggap mutabar, kecuali kalau dia punya nadhar, punya alasan yang kuat untuk dipertimbangkan. Berarti ilmiah ya? Betul. Jadi saya sebetulnya begini, silahkan Anda tidak sepakat, nggak masalah. Anda mengkritik monggo, tetapi sampaikan hujah ilmiahnya apa. Jangan menggugat, jangan menghujat. Mari kalau mau diskusi monggo, saya malah senang kalau diskusi ya. Asalkan hujahnya apa, mari kita berdiskusi. Jadi ini keputusan di bahasa ini begini, ada 3 aspek tadi yang dia punya. Kalau jangan punya mana, monggo, nggak masalah. Asalkan ada hujah ilmiahnya. Tidak. Dan kedua, juga jangan salah paham. Karena banyak yang salah paham seolah-olah tadi sonhorek sama sum salah sama ya. Sampai ada salah satu yang mengatakan saya,
nanti hati-hati ya kalau pondok besuk bikin imtihan jangan sampai pakai sound system. Ada lagi yang begini, ini fatwa ini mematikan usaha sound system. Boleh dipahami bahwa yang kita bahas bukan sound system tapi sound horeg. Maka kajian itu berangkat dari terminologi sound horeg bukan sound system. Terus ini kan persoalan menjadi viral secara nasional, kemudian memancing reaksi termasuk dari MUI, jajaran pemerintahan. Barangkali ada follow up yang kemudian dibicarakan oleh orang-orang yang memegang kebijakan untuk bagaimana kemudian ini menata kembali ini Gus. Apa ada undangan-undangan dari pemerintah atau apa untuk membahas itu ke jenengan? Jadi pertama kami sudah menjalankan kewajiban kami. Kami punya kewajiban secara fikih kita sampaikan hukumnya. Ini loh secara fikih hukumnya kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah haram. Tentu kami berharap keputusan ini ditangkap oleh pemerintah, sehingga pemerintah hadir di dalam masalah ini. Ini masalah realitas. Ini bukan katanya ya. Ini kita rasakan. Jadi orang yang nggak tahu, saya merasakannya. Bukan nggak tahu, saya tahu sendiri, saya merasakan di sekitar saya. Jadi kalau dia nggak tahu ini, nggak tahu gimana, saya merasakannya. Oh, berarti kata jorek. Oh, saya tahu di depan mata sendiri, tahu dengar sendiri, merasakannya. Pernah saya macet dengan gara-gara sondorek itu tidak bisa apa-apa, sampai bergetar seperti itu. Tentu masalah ini adalah masalah keprihatinan kita bersama. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Saya berharap pemerintah hadir di sini bahwa inilah ada masalah. Kalau kita biarkan, nanti 10 tahun ke depan gimana anak kecil yang seperti itu? Anak kecil tadi kelihatan anak joget-jogetan seksi, kemudian ada seperti itu. Gimana masa depannya lagi itu? Ayo, mosok gak kru pemerintah, mosok gak mau hadir. Mari kita duduk bersama, kita atur bagaimana enaknya. Sekali lagi, kami tidak menghalangi usaha sound system. Tapi yang kami soroti 3 aspek tadi itu. Mengganggu, ada kemungkaran, dan berdampak pada akhlak moral yang rusak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo pemerintah hadir, ini kita tangani. Kami tidak anti hiburan, kami tidak anti salon, kami tidak mengharapkan musik, tidak. Ya. Yang kami soroti 3 macam ini. Ayo kita benahi ini. Mari masyarakat, pemerintah hadir, kasihan masyarakat itu. Dan saya juga berharap lembaga-lembaga juga ikut juga di dalam mendorong pemerintah. Itu tadi penjelasan beliau Kiai Muhibul Aman Ali. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah kita semuanya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton dan